Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membawakan renungan dari Nats sesuai amanat kita hari ini, yakni Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 40 tentang kegigihan iman seorang diaken atau sintua di gereja di Yerusalem bernama Stefanus, yang kita ketahui diadili pada Mahkamah Agung tahun 61 oleh sebab memberitakan Kristus, kebangkitannya, menang atas maut. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan menyampaikannya dengan judul Tetap Memberitakan Kristus. Stefanus yang sedang diadili pada Mahkamah Sanhedrin tetap memberitakan Kristus. Dimanapun juga dia tetap memberitakan Kristus. Dia taat untuk memberitakan Kristus. Dia sampaikan secara runtut, mulai dari Abraham sampai Daud sampai pada Kristus. Penebusannya semua adalah karya Allah. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana dahulu Stefanus di Yerusalem tetap memberitakan Kristus, Tuhan menginginkan kita sebagai orang Kristen pada masa kini, terlebih saudara sebagai aktivis gereja, sebagai jabatan apapun, dalam denominasi gereja apapun, Tuhan menginginkan saudara tetap memberitakan Kristus. Bagaimanakah caranya supaya saudara tetap memberitakan Kristus? Ada 3. Yang pertama adalah mengimani janji Allah. Sebagaimana dimaksud ayat 17 sampai 19. Yang kedua adalah mensyukuri karya Allah, sebagaimana dimaksud ayat 20 dan 21. Dan yang ketiga adalah mentaati utusan Allah, sebagaimana dimaksud ayat 30 sampai 40. Saudara-saudara, saya berharap usai khotbah ini bahwa saudara-saudara akan semakin mengerti bagaimana caranya supaya tetap memberitakan Kristus, sehingga membawa perubahan dalam perilaku dan pola pikir saudara-saudara sekalian. Ada 3 cara bagaimana supaya tetap memberitakan Kristus. Cara yang pertama adalah mengimani janji Allah. Ayat 17 sampai 19 saya ingin membacakannya. Ayat 17, beginilah bunyinya. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Saudara-saudara, kita hendaknya sepenuhnya yakin dan percaya akan janji Allah. Karena janji Allah ya dan amin. Berlaku seterusnya karena Allah setia terhadap janjinya. Hal itulah yang Allah berikan dan yang Abraham terima ketika Abraham masih belum mempunyai anak sampai usia 80-90, tapi Abraham tetap beriman dan Allah membuktikannya, memberikannya dengan keturunan banyak, bahkan tanah perjanjian pada waktunya. Karena itu saudara-saudara, kita semuanya harus mensyukuri, mengimani janji Allah, karena janjinya adalah indah pada waktunya. Cara yang kedua adalah mensyukuri karya Allah, sebagaimana dimaksud ayat 20 sampai 29. Saya bacakan ayat 20 sampai 21. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Fir'aun memengutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Jemaat Tuhan, cara Allah sungguh tak terkirakan. Ketika Fir'aun pada saat itu membunuhi semua bayi-bayi dari Ibrani, tetapi Allah memakai cara bagaimana supaya Musa dialirkan melalui sungai Nil dan dipungut oleh putri Fir'aun, bahkan diterima dan disusui oleh ibu kandungnya sendiri dan dibesarkan di dalam lingkungan Fir'aun. Itulah cara Allah untuk nantinya memakai Musa. Dan cara yang ketiga adalah mentaati utusan Allah, sebagaimana dimaksud ayat 30 sampai 40. Saya bacakan ayat yang ke-34, beginilah bunyinya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Perhatikan, Musa diutus oleh Allah.
Allah ingin umatnya taat kepada utusannya, berarti taat kepada Allah. Karena Allah sendiri yang akan bekerja. Allah sendiri yang berperan selama masa keluar dari Mesir di padang gurun sampai masuk ke tanah perjanjian. Allah yang berperan, Allah panglimanya. Jangan khawatir, umat harus hanya taat kepada utusan Allah. Musa diutus oleh Allah. Allah ingin umatnya mentaati. Demikian juga Stefanus diutus oleh para rasul. Stefanus mentaati yang para rasul yang mengutusnya. Demikian juga pada kita. Kita harus mentaati setiap utusan-utusan Allah yang dipilih. Kepala keluarga dari dalam ibadah, pemimpin ibadah, ataupun kepala di kantor, perusahaan, tempat usaha. Demikian juga di dalam pemerintahan. Tidak ada satupun pemerintahan atau pemimpin yang tidak ditetapkan Allah. Karena itu, kita sebagai warga negara hendaknya kita taat dan patuh kepada pemerintah kita. Jadi demikian saudara-saudara, 3 cara bagaimana supaya tetap memberitakan Kristus adalah yang pertama, mengimani janji Allah. Yang kedua, mensyukuri karya Allah. Dan yang ketiga, mentaati utusan Allah. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari perumahan di Jakarta Timur, Situa Indrarambe. Horas.